pembahasan IPA. Ya, seperti biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Insya Allah sehat, amin. Ya, Bu Nur juga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dalam keridhaan Allah dan dilindungi. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah seperti biasa. Semoga Allah meridhoi apa yang kita pelajari dan kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di masa depan. Al-Hadiyah walaupun niyatus sholihah Al-Fatihah. Selesai ya? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang atom, ion, dan molekul. Ya, mungkin kalian baru mendengar ya istilah ini. Kalau dalam IPA, ini adalah pelajaran kimia. Iya, bagian dasar dari pengantar kita menuju ke kelistrikan. Ya, baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran silakan kalian siapkan alat tulis dan buku paketnya. Ya, baik, silakan dibuka buku paketnya halaman 210, nanti dibaca juga sampai halaman 220. Ya, baik. Nah, ini buku paket yang biasa kita pakai. Ya, sisa semua ya. Oke. Baik anak-anak, langsung saja perhatikan slide berikut ini. Materi kita adalah tentang atom, ion, dan molekul. Ya, pada pertemuan yang pertama, untuk materi ini kita ada 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama ini saya akan membahas tentang definisi atom, kemudian struktur atom, kemudian ada simbol atom, nomor atom, dan nomor massa atom, kemudian ada molekul unsur, molekul senyawa, dan cara menghitung atom dalam suatu senyawa. Ya, baik. Oke, langsung saja ke slide yang pertama, anak-anak, definisi atom. Ya, mungkin kalian pernah mendengar istilah atom dalam fisika atau dalam dunia teknologi. Ya, atom biasanya orang mendengar itu ada bom atom. Ya, bom atom. Tuh bomnya dampaknya dahsyat banget sampai dalam satu wilayah itu terisolir. Kemudian masyarakat yang hidup di lingkungan itu menjadi terganggu kesehatannya, kemudian perekonomiannya juga terganggu. Iya, mungkin kalian belum tahu apa sih atom itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ternyata anak-anak, atom itu hanyalah sebuah partikel terkecil penyusun suatu materi. Silakan kalian catat. Partikel terkecil suatu materi. Nah, materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi bisa dibilang itu suatu kebendaan atau zat. Ya, sama materi, zat, dan benda itu sama. Ya, baik. Oke, kemudian contohnya apa saja? Sebuah unsur, contohnya hidrogen. Perhatikan slide-nya. Hidrogen berarti tersusun atas atom-atom hidrogen. Kemudian unsur oksigen berarti tersusun atas atom-atom oksigen. Kemudian juga sulfur. Sulfur itu adalah bahasa ilmiah dari belerang. Ya, dan belerang atau sulfur juga tersusun atas atom-atom sulfur sebagai penyusunnya. Makanya dia lebih kecil dari suatu unsur seperti itu. Ya, baik, perhatikan struktur atom. Struktur atom, anak-anak, kalau kalian perhatikan di dalam slide-nya itu terdiri atas, kalau dituangkan dalam satu gambar yang lebih sederhana seperti ini, ya, ini adalah inti atom. Nah, kemudian di dalam inti atom itu terdapat yang pertama, ini adalah neutron. Ya, jadi yang ditandakan di asil warna hitam ini adalah neutronnya. Kemudian ada proton. Proton adalah bagian atom yang bermuatan positif. Ya, kemudian yang ini, lintasan-lintasan ini adalah kulit atom. Ini hampir mirip dengan gambar galaksi, hampir mirip ya, tapi tidak sepenuhnya mirip. Gambarannya hampir sama, berlapis-lapis. Kulit atom ini berlapis-lapis, ada lapisan K. Nah, ibu anggap ini K.
L, M, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ini adalah di setiap lapisan ini atau lintasan atom ini, kulit atom itu terdapat elektron. Nah, ini adalah elektron anak-anak. Elektron adalah bagian dari atom yang bermuatan negatif. Seperti itu. Ya, jadi ada yang bisa menjelaskan? Ulang. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. Betul. Kemudian di luar inti atom terdapat yang namanya kulit atom. Kulit atom atau lintasan atom itu tersusun dari lapisan K, lapisan L, lapisan M, dan lapisan N, dan seterusnya. Ya, di setiap lapisan-lapisan atom ini terdapat elektron yang bermuatan negatif. Seperti itu. Dan satu lagi yang perlu kalian catat bahwa di setiap lapisan atom atau kulit atom ini memiliki jumlah maksimum elektron yang mengisinya. Ya, di sini misalnya K, lapisan K itu maksimum 2. L itu maksimum 8, M maksimum 18, dan seterusnya. Iya, biasanya untuk level 9, untuk kelas 9 itu kita hanya akan membahas sampai maksimum itu sampai level M. Jadi tidak akan sampai terlalu banyak, ya. Ya, baiklah anak-anak. Jadi sesuai apa yang sudah tampil pada slide, jadi struktur atom jika digambarkan secara sederhana seperti pada papan tulis, ya. Silakan dicatat. Baik, kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya. Simbol atom, nomor atom, dan nomor massa. Simbol atom itu disebut juga notasi atom. Ya, biasanya digambarkan dengan huruf X, kemudian ada A di atas, Z di bawah. Penempatannya boleh zigzag seperti ini, atau boleh lurus, A di atas, Z di bawah, dengan posisi yang sama, Z yang di bawah, A yang di atas. Ya, dengan keterangan A adalah nomor massa atomnya. Ya, nomor massa atom. Kemudian Z adalah nomor atomnya pada tabel periodik, ya. Kemudian X adalah lambang unsurnya. Seperti ini, ya. Ini keterangannya. Nah, perlu kalian tahu bahwa catatan penting pada notasi ini, anak-anak, A adalah nomor massa. Nomor massa dihasilkan dari jumlah nomor atom dengan neutron. Seperti ini. Ini rumusan pertama. Mencari nomor massa atom dengan cara menjumlahkan nomor atom ditambah dengan jumlah neutron pada suatu unsur. Kemudian untuk mencari nomor atom, cukup kalian rubah dengan memindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. Nomor massa atom berarti N-nya yang pindah, ya. Ibu tulis seperti ini nggak masalah karena ini sama dengan, maka A dikurang N. Nah, begitupun jika ditandakan N-nya, maka mencari jumlah neutron dengan cara A dikurang Z. Nah, kita sudah punya 3 rumus, ya, untuk mencari nomor massa. Ini untuk mencari nomor atom, dan ini untuk mencari jumlah neutron. Seperti ini. Iya. Ini catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua yang tidak kalah penting adalah nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektronnya. Nah, ini yang paling penting. Nomor atom sama dengan jumlah
Nah, sudah diketahui nilai A dan Z-nya, maka ditanyakan berapa jumlah proton dan elektronnya. Kalau kamu sudah tahu jumlah nomor atomnya, maka kamu langsung bisa menentukan proton dan elektronnya. Seperti itu. Ya, sekarang kalian lihat slide-nya. Ya, simbol atom. Ya, di situ menggunakan pola lurus, sedangkan dulu menggunakan pola zigzag seperti ini. Jadi sah-sah saja, yang penting harus mengikuti aturan. Kemudian A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom, X-nya adalah lambang unsurnya. Ya, untuk mencari A yaitu dengan menjumlahkan nomor atom dan jumlah neutron. Sedangkan untuk mencari Z atau nomor atom cukup kalian kurang nomor massa dikurang dengan jumlah neutron, dan apabila ditanyakan neutronnya cukup kalian kurang nomor massa dikurang nomor atom, nomor massa dikurang nomor atom, atau atas dikurang bawah. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak silakan kalian perhatikan contoh soal berikut ini ya. Perhatikan slide-nya. Contoh soal. Baik. Di sini ada dua unsur, berilium dan bromium. Ya. Saya akan coba bahas di papan tulis, silakan kalian perhatikan. Yang pertama adalah berilium. Di sini ada 9, kemudian di bawahnya ada angka 4. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai A, nilai Z, nilai proton, nilai elektron. Seperti itu, coba perhatikan soalnya. Ya, kemudian jumlah neutronnya. Saya tambahkan anak-anak pada pembahasan ini langsung saja proton dan elektronnya ya. Walaupun di dalam soal tidak ditanyakan, langsung saja. Baik, ini adalah unsur berilium. Nama unsur berilium. Ya, lambang unsurnya B besar dan E kecil. A adalah nomor massa. Lihatnya kemana? Lihatnya ke atas. Ya, ini berarti 9. Z adalah nomor atom. Lihatnya ke bawah. Oke. Nah, catatan tadi nomor atom untuk menentukan jumlah proton dan elektron. Berarti kalau nomor atomnya 4, jumlah protonnya juga 4. Kemudian elektronnya juga 4. Langsung saja seperti ini. Kemudian jumlah neutron. Jumlah neutron adalah atas dikurang bawah. Masih ingat nggak? A dikurang Z. Nah, ini jumlah neutronnya. Sekarang kita masukkan angkanya. 9 dikurang 4. Hasilnya adalah 5, ya betul. Ini ya. Jadi cukup mudah untuk bisa menentukannya. Yang penting kalian ingat bahwa nomor atom adalah jumlah proton dan juga jumlah elektron. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sampingnya saja ya anak-anak ya. Di situ ada bromium. Bromium, di atasnya ada angka 80 dan 35. Baik. Nama unsur adalah bromium. Kemudian A-nya, Z-nya, protonnya, elektronnya, dan neutronnya. A dikurang Z. Supaya kalian ingat, lebih baik diulang-ulang menulisnya. A berarti 80, betul. Kemudian Z berarti 35. Proton lihatnya ke A. Ingat, saya lingkari saja langsung. Z, P, dan E lihat ke Z semuanya. 35. Begitu. Kemudian jumlah neutronnya 80, betul, dikurang 35. Hasilnya adalah 55. Baik, berarti semuanya sudah paham ya cara menentukannya. Iya. Anak-anak, catatan pentingnya lagi, satu lagi, bahwa yang kita bahas saat ini adalah untuk atom-atom yang netral ya. Kenapa Bu Nur bilang ini netral? Kalau dia tidak netral, biasanya ditemukan muatan di sisi kanan atasnya atau kiri atasnya. Seperti ini. Ya, misalnya di sini positif atau negatif.
negatif. Gitu. Tapi karena ini tidak ada, tidak ditemukan, maka ini disebut atom netral. Jadi, untuk jumlah proton dan elektron langsung saja kamu salin dari jumlah nomor atom yang tersedia pada soal. Baik ya, paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan pada slide berikutnya, silakan diperhatikan. Molekul. Kalau baru saja kita membahas tentang atom, sekarang kita sudah meningkat akan membahas tentang molekul. Ya, molekul sendiri adalah gabungan dua atom atau lebih. Silakan dicatat, gabungan dua atom atau lebih itu disebut molekul. Ya. Nah, molekul itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Oke, silakan ditambahkan di catatannya. Molekul unsur adalah molekul yang tersusun atas atom-atom dari unsur yang sama. Atom-atom dari unsur yang sama. Nah, sedangkan molekul senyawa tersusun dari atom-atom unsur yang berbeda. Iya, oke. Sekarang lihat perhatikan ya papan tulisnya.